warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Anggrani Rizky. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi himpunan. Sebelumnya kita telah mempelajari materi yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat positif dan bilangan berpangkat bulat negatif. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian himpunan, dapat menentukan suatu kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan, dapat membuat contoh-contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan, serta siswa dapat menentukan berbagai cara menyatakan himpunan. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan itu dipadankan dengan kata kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Misalnya ada kelompok flora, kelompok fauna, dan kelompok buah-buahan. Sehingga kita itu perlu untuk memahami materi himpunan ini sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Yang pertama, ada pengertian himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan objek-objek yang berbeda namun merupakan satu kesatuan. Dapat dikatakan himpunan apabila anggotanya itu jelas dan terukur. Contohnya seperti himpunan hewan berkaki dua. Di sini jelas ya bahwa anggotanya itu adalah hewan yang memiliki dua kaki. Sedangkan bukan himpunan itu anggotanya tidak jelas dan tidak terukur. Contohnya ada himpunan hewan lucu. Karena setiap orang memiliki definisi lucu yang berbeda-beda setiap individu, maka himpunan hewan lucu ini bukanlah sebuah himpunan. Seperti itu ya. Yang kedua, konsep himpunan. Jadi himpunan itu dinotasikan dengan huruf kapital. Jadi itu ada contoh ya. Terdapat himpunan A dan himpunan B, di mana A dan B itu ditulis dengan huruf kapital. Lalu himpunan itu dapat ditulis dengan menyebutkan semua anggotanya dan dituliskan dalam kurung kurawal. Contohnya, kan ada himpunan A yang terdiri dari Brazil, Kroasia, Meksiko, dan Kamerun. Kalau mau menulis semua anggotanya, maka cara menulisnya yaitu A sama dengan buka kurung kurawal, Brazil, Kroasia, Meksiko, Kamerun, tutup kurung kurawal. Lalu, anggota himpunan itu sering disebut dengan elemen himpunan. Contohnya, Brazil adalah elemen himpunan A, sedangkan Spanyol adalah elemen himpunan B. Selanjutnya, notasi elemen himpunan dan bukan elemen himpunan. Jadi kalau mau menulis Brazil elemen himpunan A, cara menulisnya seperti itu ya, elemen itu. Sedangkan Brazil bukan himpunan B, notasinya bukan elemen himpunan itu seperti itu. Oke, kita lanjut pada contoh soal. Yang pertama, manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? X adalah himpunan bilangan genap antara 1 sampai 10. Y adalah himpunan warna yang bagus. Sertakan alasannya. Jadi kita disuruh menentukan mana yang termasuk himpunan dan mana yang termasuk bukan himpunan, serta menyertakan alasannya ya. Jadi penyelesaiannya itu yang pertama, untuk 1A, X itu termasuk himpunan karena jelas bahwa anggota dari himpunan X adalah bilangan genap antara 1 sampai 10. Untuk yang B, Y itu bukanlah himpunan. Karena apa?
Setiap orang itu memiliki arti kata warna bagus yang berbeda-beda. Jadi seperti itu ya penyelesaian dari contoh soal pertama. Yang ketiga yaitu penyajian himpunan. Jadi penyajian himpunan ini terdiri dari 3 cara. Yang pertama, mendaftarkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya dan dituliskan dalam kurung kurawal. Apabila memiliki banyak anggota, cara mendaftarkannya itu dengan diberi tanda 3 titik. Pengertiannya yaitu dan seterusnya mengikuti pola. Contohnya, kalau kita punya himpunan A yang terdiri dari 3, 5, dan 7, maka menuliskannya A sama dengan buka kurung kurawal 3,5,7. Apabila kita memiliki himpunan yang terdiri dari A, I, U, E, O, maka cara menuliskannya B sama dengan buka kurung kurawal A, I, U, E, dan O, tutup kurung kurawal. Kalau kita memiliki himpunan C dan itu adalah semua bilangan bulat, maka cara menuliskannya C sama dengan buka kurung kurawal tanda titik 3, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, tanda titik 3 lagi, lalu kurung kurawal. Seperti itu ya. Cara yang kedua yaitu menyajikan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A sama dengan himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Lalu B sama dengan himpunan huruf vokal. C sama dengan himpunan semua bilangan bulat. Seperti itu ya. Cara yang ketiga yaitu menuliskan notasi pembentuk himpunan. Bentuk umumnya buka kurung kurawal X mutlak P X tutup kurung kurawal. X ini mewakili anggota dari himpunan. PX ini menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Contohnya, kalau kita mempunyai anggota himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, bisa dinotasikan pembentuk himpunannya seperti ini. A sama dengan buka kurung kurawal X mutlak X elemen A, X kurang dari 6 tutup kurung kurawal. Cara membacanya seperti ini. Himpunan X sedemikian sehingga X adalah bilangan asli dan X itu kurang dari 6. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Himpunan Z merupakan bilangan prima antara 20 sampai 30. Nyatakan himpunan tersebut dengan cara A. Mendaftarkan anggotanya dan B. Menuliskan notasi pembentuk himpunan. Penyelesaian dari contoh soal kedua, karena himpunan Z merupakan bilangan prima antara 20 sampai 30, maka untuk yang A mendaftarkan anggotanya seperti ini. Z sama dengan buka kurung kurawal 23,29 kurung kurawal. Untuk yang B menuliskan notasi pembentuk himpunannya seperti itu. Z sama dengan buka kurung kurawal X mutlak X antara 20 sampai 30, X elemen bilangan prima tutup kurung kurawal.
Untuk kesimpulan pada materi pertemuan kali ini, yang pertama, himpunan adalah suatu kumpulan yang jelas dan terukur. Yang kedua, bukan himpunan adalah suatu kumpulan yang tidak jelas dan tidak terukur. Dan yang ketiga, cara penyajian himpunan ada 3, yaitu dengan mendaftarkan anggotanya atau enumerasi, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, dan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk di pertemuan selanjutnya, silakan mempelajari materi konsep himpunan semesta dan diagram Venn. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.